Jadi ada bapak kandung itu menyetubuhi 3 anak kandungnya. Ada anak usia 12 tahun, 8 tahun, dan 1,5 tahun kalau tidak salah. Ini kita pernah dampingi, ada kasus yang kasus sodomi di daerah Kabupaten Serang, itu korbannya mencapai 40 berdasarkan pengakuan dari si pelaku ya. Ada 40. Ngalahin robot gedek ya. Ada 40 anak itu yang berdasarkan pengakuannya. Kasus yang itu dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi. Siapa itu? Guru, orang tua, kemudian aparatur pemerintah misalnya, kemudian orang-orang yang memang wajib seharusnya melindungi. Tapi kalau kemudian dia melakukan itu, ya harusnya diberatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos, ketemu lagi dengan saya di Banpos Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu seorang aktivis yang mengadvokasi hak-hak anak, yang merupakan pengurus dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Siap. Bang Henry Gunawan. Siap, assalamualaikum. Selamat datang, Kang. Siap, terima kasih. Ya, saya tuh baca koran, terus ngelihat foto gini nih, Kang. Ini ya. Foto. Ini sekarang kan banyak nih kita temukan di jalan-jalan di Provinsi Banten ini soal betul. Bagaimana anak dibawa-bawa oleh orang tuanya untuk melakukan aktivitas seperti ini gitu. Kalau menurut Kang Henry ini gimana foto-foto kayak gini nih? Ya, luar biasanya memang di Provinsi Banten, di beberapa titik-titik lokasi yang ada di keramaian ya, keramaian, ini kita lihat tidak sedikit anak-anak yang akhirnya ditarik ya, dibawa sama orang tuanya untuk ikut di dalam gerobak, bahkan ada yang digendong. Di beberapa kejadian juga kita temukan ada anak-anak yang sepertinya terlelap tidur terus saat digendong. Nah, ternyata dalam beberapa kejadian kita lihat ini salah satu bentuk eksploitasi yang itu dilakukan oleh orang dewasa, termasuk orang tua kalau di sana orang tuanya memang menggendong anaknya atau membawa anaknya masuk dalam, entah itu di gerobak atau digendong secara langsung. Nah, dalam beberapa kasus akhirnya kita dorong tentu saja yang paling mungkin untuk bisa mendampingi lebih lanjut adalah setiap orang dewasa yang ada di sekitar anak tersebut. Dan ya kalau memang kita mau lebih spesifik lagi, tentu saja pemerintah daerah yang ada di lokasi-lokasi tempat anak tersebut dieksploitasi. Nah, kalau kemudian ini kita lihat terus berlanjut, yang kita khawatirkan adalah ada hak-hak anak yang tentu saja direnggut ya. Salah satunya yang kita khawatirkan hak untuk paling dasar itu ada hak untuk bermain. Jadi mungkin karena anak-anak ini dibawa, lalu mereka kehilangan waktu mereka untuk bermain, waktu mereka untuk bisa bercengkrama dengan teman-teman sebaya. Nah, termasuk juga salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Bentuk eksploitasi gini nih, ada ketentuan pidananya nggak sih? Tentu saja ada. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di sana disebutkan ada beberapa bentuk kekerasan yang itu bisa dialami oleh anak. Ada kekerasan secara fisik, kemudian psikis, kemudian ada juga seksual, dan ada juga kekerasan dalam bentuk penelantaran dan eksploitasi. Nah, kalau kemudian ini dilakukan oleh orang-orang dewasa, dalam peraturan perundang-undangan di pasal 76 itu disebutkan ketika ada anak-anak yang memang itu mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun sampai dieksploitasi, maka orang dewasa yang melakukan itu
itu bisa dikenakan pidana. Termasuk ketika ada anak-anak yang memang dibawa ke jalanan. Dibawa ke jalanan untuk kemudian diajak, misalnya meminta-minta, diajak untuk kemudian akhirnya hidup di jalanan. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa kali kita lakukan pendampingan, ada 3 kriteria anak yang akhirnya hidup di jalanan. Ada anak yang itu hidup di jalanan karena memang hanya bermain. Jadi dia pulang sekolah, kemudian kumpul dengan teman-temannya. Karena rumahnya di dekat-dekat situ, akhirnya main di jalanan. Kemudian ada anak-anak juga yang memang itu mereka dieksploitasi dalam artian mereka diantar ke titik lokasi itu biasanya sudah jam-jam 4 sore, jam 5 sore, lalu artinya dijemput, di-manage ya, ada koordinatornya atau ada orang tua yang memang mendorong ke arah sana. Itu dieksploitasi. Nah, ada anak-anak juga yang model seperti itu. Nah, model yang ketiga ada anak-anak yang memang benar-benar pergi dari rumah. Keluarganya broken home, lalu mereka datang karena memang di jalanan ada anak-anak lain juga, akhirnya mereka hidup juga di jalanan. Nah, 3 model ini pendekatannya berbeda-beda. Nah, dalam proses pendampingan anak-anak yang tadi ada anak yang memang hanya bermain saja misalnya ke jalanan, dia melihat ada temannya yang bawa plastik, ikut keliling. Ada anak juga yang misalnya sampai dieksploitasi. Nah, pendekatannya memang pasti berbeda-beda. Kalau kemudian ada anak yang sampai dieksploitasi, maka orang tuanya atau orang dewasa yang mendorong itu bisa dipidana. Bahkan sudah masuk dalam bentuk TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Tuh orang tua hati-hati tuh kalau bawa anaknya ke jalanan pakai gerobak apalagi ya. Tapi sejauh ini upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisir eksploitasi anak di jalanan kayak gini nih apa aja sih dari Komnas PA nih? Dari Komnas di beberapa bulan terakhir ini terus berkomunikasi untuk mendorong terbentuknya LPKSAI, lembaga yang memang itu menaungi terkait dengan ini ada lembaga di bawah Kementerian Sosial, di bawah Dinsos, yang itu ketika ada anak-anak yang hidup di jalanan itu bisa didampingi secara terintegrasi. Jadi di dalamnya nanti ada lembaga-lembaga yang memang ikut bergabung, kedinasan-kedinasan yang memang ikut bergabung. Misalnya ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemudian juga ada dinas-dinas yang memang punya andil terkait dengan anak. Ketika anak ini tidak sekolah, maka dinas pendidikan bisa mendorong anak ini bisa terus sekolah. Ketika anak ini entah itu menjadi korban narkoba, korban kekerasan fisik, kekerasan seksual di jalanan, dinas kesehatan bisa juga mendampingi itu. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak juga bisa mendampingi itu. Termasuk juga tentu saja dari dinas sosialnya, jadi leading sektor. Nah, ini yang kemudian dalam beberapa kali diskusi kita terus dorong agar ini terbentuk di setiap kabupaten kota. Karena kalau pendampingannya secara parsial, ada orang tuanya ditarik, orang tua anaknya ikut juga, lalu di sehari 2 hari dari situ mungkin tidak ada. Balik lagi. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, sayangnya memang di Banten juga ada, kita temukan itu biasanya anak-anak yang ditarik untuk ikut di gerobak gitu, dieksploitasi itu di hari-hari yang menurut sebagian besar itu momen di mana orang-orang bisa bersedekah. Misalnya di hari Jumat gitu. Jadi musiman ya. Musiman. Terutama biasanya ramenya kalau udah mau bulan puasa, ya kan kayak gitu betul. Nah, ini jadi tentu saja ada kesadaran yang memang harus kita bangun secara bersama-sama. Ya, menarik. Terus Kang Henry ini berkecimpung di Komnas Perlindungan Anak ini gimana ceritanya ini sampai sekarang usia masih muda gitu kan bisa tertarik untuk terjun di sini? Tertarik untuk terjun ke dalam jadi relawan ya, awalnya relawan ya, dari relawan perlindungan anak, melihat
bagaimana anak-anak di jalanan, ada anak-anak yang mendapatkan kekerasan karena memang ada ketertarikan untuk di dunia sosial. Lalu ada teman-teman juga yang berkecimpung di situ. Nah, pada saat diajak, wah ini sepertinya menarik nih untuk bisa diselami lebih jauh. Lalu dalam beberapa momen setelah melihat ada warga, ada anak yang akhirnya kita tolong, kita dampingi, itu seperti rasa terima kasihnya itu diucapkan atau disampaikan dalam momen-momen yang sepertinya itu jadi kepuasan batin ya, tidak bisa diulang dan tidak bisa digantikan dengan hal lain. Itu yang akhirnya wah sepertinya ini kalau kata Naruto jadi jalan ninja saya. Nah, kalau bicara momen tadi, ada nggak momen-momen yang spesifik gitu, momen khusus yang bikin Kang Henry ini, wah ini jalan ninja saya, ini momen-momen kapan itu? Iya, ada satu momen yang sampai hari ini masih terus membekas ya, yang itu sepertinya kalau ketika ada kasus yang akhirnya masuk dalam bentuk laporan, saya langsung tergerak untuk mendampingi. Ada satu kasus yang kita dampingi waktu itu di daerah Pandeglang. Di salah satu daerah di Pandeglang itu ada kasus sekitar 2016-2017 kalau tidak salah. Jadi ada bapak kandung itu menyetubuhi 3 anak kandungnya. Ada anak usia 12 tahun, 8 tahun, dan 1,5 tahun kalau tidak salah. Sampai yang 1,5 tahun di... Ya, itu kalau kita dapat informasinya menggunakan jari ya, kalau tidak salah si bapak kandungnya. Itu, ya. Nah, di momen itu setelah kita dampingi proses si anaknya, kemudian anaknya kita letakkan di rumah aman, bapaknya sudah ditahan waktu itu di Polres, dalam tahanan Polres waktu itu. Dalam perjalanan pulang, si ibu dari 3 anak ini, nah kebetulan memang membawa anak yang bayinya waktu itu. Setelah karena yang 2 di safe house ya, di rumah aman ya. Di rumah aman. Nah, 1 anak didampingi. Nah, di momen perjalanan pulang setelah dari mengantar 2 anak ke safe house ini, di momen itulah si ibu histeris dan cukup lama itu histerisnya 5-10 menit. Lalu setelah agak mereda, si ibu itu menyampaikan, berbicara dengan suara yang mungkin karena memang setelah histeris itu kita terdiam semua ya, yang ada di mobil itu, si ibunya menyampaikan, "Bapak, saya nggak bisa mengucapkan apa-apa, saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Anak-anak saya tidak tahu kalau tidak ada bapak-bapak, ini masa depannya seperti apa." Oh, itu momen yang wah, sepertinya ini yang memang tidak semua orang itu bisa mengalami itu, dan tidak semua orang akhirnya bisa ketemu dengan momen-momen seperti itu. Nah, itu kalau kejadian seperti itu ada beberapa kali, tapi yang cukup membekas itu ya. Iya. Ih, jahat banget ya. Tapi kalau ngelihat di media sosial sekarang ini kan kasus-kasus kayak tadi itu, bagaimana orang tua itu kan bisa bapak, bisa paman, bisa kakek, kadang-kadang kan ada tuh. Itu tuh makin kesini nih makin banyak ininya ya, trafficnya tuh semakin meningkat gitu. Betul, karena terakhir kita dampingi itu di 3 tahun terakhir itu kasus-kasus kekerasan seksual itu pelakunya adalah orang-orang terdekat. Ya, orang-orang terdekat itu tadi bisa bapaknya, bisa bapak kandung, bisa bapak sambungnya, bisa kakeknya, bisa juga kakaknya, bahkan kejadian incest seperti itu ya. Kemudian pamannya. Di kasus yang kita dampingi pernah di Kota Serak, ada anak yang itu masih usia 12 tahun melahirkan di salah satu pondok pesantren. Jadi selama 3 bulan terakhir itu dia tidak terlihat karena mungkin menggunakan baju yang agak lebar, besar ya. Nah, pada saat dia melahirkan itu sendiri,
bahkan dia menyiapkan gunting untuk memotong ari-arinya itu di kamar mandi dari sebuah pondok pesantren. Itu yang melakukannya adalah pamannya, adik dari ibunya. Itu dia belajar di mana? Bawa gunting sendiri ya? Belajar di YouTube ya? Kemungkinan besar itu. Tutorial 12 tahun. Melahirkan anak 12 tahun, Masya Allah. Ya tapi kan itu kan menggambarkan bagaimana budaya kekerasan di Provinsi Banten gitu kan. Kalau kita bicara ini, bagaimana budaya kekerasan seksual itu makin ke sini justru semakin meningkat gitu ya. Nah itu faktornya apa aja sih sebenarnya yang bisa memicu meningkatnya angka-angka itu? Yang pertama tentu saja kesadaran masyarakat. Faktor pemicu akhirnya trafficnya naik ya, statistiknya naik. Yang pertama kesadaran masyarakat bahwa ketika ada kasus-kasus itu tidak lantas diam, karena berdasarkan teori ya memang kasus-kasus kekerasan seksual itu seperti gunung es ya. Di atas terlihat statistiknya naik turun, tapi kemudian di bawahnya yang tidak dilaporkan itu malah lebih besar. Itu yang kemudian kasus-kasus yang lebih besar itu yang kita khawatirkan kalau itu menjadi mata rantai kekerasan, bisa jadi korban-korban masa lalu yang tidak didampingi oleh psikolognya, kemudian psikiater, tidak didampingi oleh kita dari Komnas Anak, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan lewat UPTD PPA-nya, tidak didampingi oleh P2TP2A misalnya, tidak didampingi oleh Polres lewat unit PPA, maka bisa jadi di masa depan dia akan menyimpan terus trauma masa lalunya, dia bisa melakukan kekerasan yang sama atau bahkan entah itu bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual yang dialami masa lalu. Itu bisa berulang di masa depan. Nah, itu yang kemudian kita lihat kalau kasusnya ini kita pernah dampingi ada kasus yang kasus sodomi di daerah Kabupaten Serang, itu korbannya mencapai 40 berdasarkan pengakuan dari si pelaku ya. Ada 40 ngalahin robot gedek ya. Ada 40 anak itu yang berdasarkan pengakuannya. Nah, ini kita temukan masih setahun 2 tahun terakhir ini ya. Nah, kalau kita coba berkaca ke kasus yang sama di daerah Jawa Barat, kasusnya Emon, itu kejadiannya kan sekitar 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu itu kejadiannya. Itu korbannya kalau berdasarkan data dan pengakuan itu sudah sampai mencapai 100-an waktu itu. Nah, 3-4 tahun terakhir ada kasus yang sama dan itu di lokasi yang tidak jauh dari lokasi tempat korban-korban itu yang di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat masih tempat yang sama. Nah, setelah dilakukan pendampingan, korbannya itu ada sekitar 5 atau 6. Pelakunya adalah korban dari Emon yang di masa kasusnya sedang heboh waktu itu tidak melapor dan tidak didampingi. Akhirnya dia melakukan hal yang sama kepada korban lain. Nah, bayangkan ada 100 korban Emon, satu korban saja mencapai 5-6 orang, berapa kelipatannya? Nah, itu yang kita sebut sebagai mata rantai kekerasan yang kalau tidak kita dampingi akan jadi masalah yang ledakan besar di masa depan. Ya, itu mungkin juga yang sekarang menimbulkan banyak kasus-kasus misalnya yang sodomi antar anak itu kan makin banyak sekarang ya. Betul. Faktor-faktor dendam ya. Termasuk mereka yang melakukan kekerasan seksual secara bukan secara normal, bukan normal ini ya, maksudnya antara laki-laki dan perempuan gitu kan, itu juga ada faktor dendamnya juga. Ya, di beberapa kasus memang kita temukan pelaku yang itu melakukan sodomi sesama jenis, biasanya memang ada faktor mereka menyebutnya ikut-ikutan. Jadi ada yang memang ikut-ikutan, ada yang memang faktor juga di masa lalu. Jadi di beberapa kasus kita pernah dampingi, ternyata pelaku sodomi atau pelaku kekerasan seksual sesama jenis itu punya masa lalu yang itu tidak didampingi oleh orang tuanya. Misalnya gini, jadi ketika di masa kecilnya dia
punya kakak perempuan misalnya ada 3 atau 4, si anak ini laki-laki. Di masa itu dia bermain dengan kakak-kakaknya, dandanin sebagai perempuan, kemudian dikasih baju perempuan. Jadi terlihat lucu lah ya, jadi anak perempuan. Padahal dia laki-laki. Nah, itu yang kemudian membuat dia menjadi bingung. Gendernya seperti apa ya? Gua nih apa? Iya. Ya. Dan itu tidak diingatkan, banyak orang tua yang tidak mengingatkan itu. Akhirnya dalam beberapa kasus si anak setelah mulai dewasa dia memilih sendiri sendiri gendernya seperti apa. 2 kasus kita temukan seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian karena kebingungan itu dia menganggap bahwa dirinya adalah perempuan padahal dia adalah laki-laki. Akhirnya ada kelainan mengarah kepada seksual sama jenis. Wih, ngeri juga ya. Terus upaya-upaya yang dilakukan oleh Komnas PA ya dalam mengantisipasi atau mengurangi lah terjadinya eksploitasi dan kekerasan seksual kepada anak terutama ya. Itu sejauh ini udah seperti apa itu? Ya, tentu saja kita tidak harus selalu reaktif ya ketika ada kasus, terima, kemudian dampingi, terima, dampingi. Kita juga sedang mendorong banyak sekali upaya-upaya preventif. Nah, upaya-upaya preventif itu salah satunya lewat sosialisasi tentang perlindungan anak, sosialisasi tentang anti-bullying, sosialisasi tentang apa itu sex education, tentang yang memang harus dipahami tentang organ-organ vital yang harus dilindungi oleh anak-anak. Termasuk juga kita terus mendukung untuk terbangunnya jejaring perlindungan anak. Jadi di tingkat hari ini kita tentu saja mengapresiasi ya, Provinsi Banten sudah 4 kali berturut-turut mendapatkan Profila, Provinsi Layak Anak. Berarti 8 kabupaten kotanya sudah terpenuhi ya, sudah punya predikat masing-masing. Ada yang Pratama, ada yang Madya, ada yang Nindya. Nah, tentu saja kita dorong 8 kabupaten kota ini untuk terus bisa jadi kabupaten kota layak anak. Nah, di bawahnya karena ini konsepnya adalah top down. Nah, dari bawah bottom up-nya kita coba dorong ada relawan-relawan yang itu bisa terbangun dan terbentuk. Jadi kesadaran masyarakat di pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan untuk perlindungan anak itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas dari lembaga, perseorangan bahkan kelompok pun punya andil yang sama untuk memberikan perlindungan kepada anak. Nah, oleh sebab itu maka kita coba dorong ada Pokja Perlindungan Anak, PATBM itu kita dorong di tingkat kelurahan agar kesadaran kita yang memang aktivis-aktivis yang memang punya kesadaran tentang perlindungan anak, kesadaran ini ingin kita bagi menjadi kesadaran bersama, jadi kesadaran kolektif yang itu mudah-mudahan kesadaran itu yang nanti bisa jadi kesadaran masing-masing lembaga, masing-masing aktivis, kemudian ada organ-organ yang memang bisa terbentuk sehingga nanti masing-masing bisa ujung-ujungnya jadi budaya ya. Jadi budaya, betul. Tapi kan dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini sebenarnya sudah semakin terlindungi seharusnya kan anak kan, karena pasal-pasalnya dan banyak dan lebih spesifik dibandingkan saya kecil misalnya zaman dulu gitu kan. Karena hal-hal yang dulu mungkin dianggap normal, nah sekarang ini ternyata itu kekerasan ya, yang baik secara verbal gitu kan, atau bahkan pandangan mata gitu kan, itu bisa menjadi satu bentuk kekerasan seksual juga gitu kan. Tapi implementasi dari undang-undang itu sendiri gimana sih di Banten gitu? Penerapannya di Banten sendiri memang kalau yang memang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri kan memang sudah mengalami 2 kali perubahan ya, dari Undang-Undang 23 2002 lanjut menjadi Undang-Undang 35 2014. Nah, Undang-Undang itu berubah lagi menjadi Undang-Undang 17 2016 dengan 2 pasal yang dikuatkan, pasal 81 dan pasal 82. Pasal 81 itu tentang persetubuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian pasal 82-nya tentang pencabulan dengan hukuman yang sama 15 tahun penjara. Dikuatkan dengan PP 70 2020 itu tentang penerapan salah satunya adalah kebiri kimia. Nah, kalau secara undang-undang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sejauh ini kita sudah luar biasa cukup kuat. Bahkan
di kabupaten kota termasuk di provinsi sudah ada perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Itu sudah ada di provinsi. Di kabupaten kota juga sudah ada, termasuk perda-perda tentang kabupaten kota layak anak. Itu sudah terbentuk dan sudah diterapkan ya. Nah, lalu kalau kita lihat bagaimana penerapannya sejauh ini sudah cukup efektif ketika diterapkan. Hanya memang ketika ada kasus-kasus saja, itu kasusistik ya. Ada beberapa kasus-kasus yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan tuh orang tua masih menganggap kalau kasus ini adalah aib. Jadi tidak dilaporkan. Anaknya disimpan di rumah, tidak boleh keluar. Yang jadi masalah adalah kadang anak-anak yang tidak mendapatkan pendampingan psikologis, tidak dilaporkan, minimal tuh dapat pendampingan psikologisnya. Kalau itu tidak dapat pendampingan psikologis, banyak anak yang akhirnya menjadi asosiasi ya, tidak mau bersosialisasi lagi. Kemudian banyak anak yang akhirnya depresi, bahkan ada yang mau bunuh diri karena dia tidak didukung oleh orang tuanya. Ada orang tua juga yang kita temukan berdamai dengan pelaku. Berdamai dengan pelaku lewat ada transaksi di dalamnya. Itu tidak sedikit kita temukan juga. Jadi orang tua menganggap bahwa ganti rugi dong. Anak saya sudah dicabulin, anak saya sudah disetubuhin, udah ganti rugi aja. Padahal kalau orang tua memang benar-benar mau minta ganti rugi, undang-undang sudah kuat, ada ya? Sudah ada. Dan itu dikuatkan juga. Jadi ketika ada kasus-kasus yang itu sifatnya kekerasan seksual, orang tua kemudian menganggap bahwa ada kerugian secara finansial, ada kerugian secara psikologis, itu bisa ada hak restitusi orang tua. Jadi dorong ke pengadilan, di pengadilan itu minta untuk ada hak restitusi buat korban. Kalau memang mau minta ganti rugi, jadi jangan tanggung-tanggung ya. Tanggung-tanggung. Jadi sekalian ya. Kalau ganti rugi yang jalur restoratif justice itu ya, itu yang biasanya justru kasihan ke korbannya. Betul. Iya. Terus kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai Komnas PA Anak itu selama berarti sudah 7 tahun ya di Komnas jadi pengurus ya. Kalau relawannya mah udah lebih kan. Nah, kesulitan yang paling teringat lah atau yang paling diingat itu apa aja tuh? Kalau dari sisi kesulitan memang beberapa kasus yang kita dampingi itu titik lokasinya yang cukup jauh ya. Beberapa di 2018 itu kasus itu banyak kejadiannya di daerah pelosok, di daerah di ujung-ujung ya, perbatasan, kemudian di daerah-daerah memang yang cukup dalam untuk kita dampingi. Itu jadi salah satu tantangan ya. Kita tidak melihatnya itu sebagai hambatan, tapi wah tantangannya luar biasa itu. Agak dalam itu, jadi butuh effort yang luar biasa untuk bisa sampai pendampingan ke sana. Kemudian hal lain ya memang dalam beberapa kasus yang kita kesulitan itu ketika orang tuanya tidak mau diajak kerjasama. Kerjasama itu orang tuanya biasanya di awal itu kenceng untuk mendampingi si anak, lalu dalam perjalanannya ketika ada iming-iming mau didamaikan masuk angin ya? Ya itu ya, betul, masuk angin. Nah ada beberapa orang tua yang kita dampingi seperti itu yang jadi tantangan. Jadi artinya budaya juga ya yang itu ya, budaya kultur yang berkembang di sekitarnya sehingga orang tuanya juga akhirnya bukan mendahulukan hak-hak anaknya gitu. Betul. Padahal dalam Undang-Undang TPKS, Undang-Undang 12 tahun 2022 itu disebutkan ketika ada yang menghalang-halangi untuk kasus kekerasan seksual ini dilanjutkan atau tidak dilaporkan, itu malah bisa dipidana juga. Termasuk orang tuanya itu ya? Termasuk orang tua. Serem juga, ngopi dulu Kang. Siap. Ini kopi produk produk dalam negeri ini. Kopi Boga Urang namanya ini. Kopi Banten. Mantap Kang kopinya. Iya. Memprihatinkan ya sebenarnya apa yang
terjadi pada anak-anak di Banten ini ya. Betul. Tapi ya itu tadi dengan peran Komnas PA dan kehadiran undang-undang tadi. Yeah. Tapi yang menarik di undang-undang itu saya soal itu mungkin tadi itu dibahas soal kebiri kimia ya. Yeah. Nah itu setelah tahun 2002 berapa tuh ya? Kalau PP-nya itu. PP-nya 2020. 2020 ya. 2020. Artinya setelah 3 tahun ini penerapannya seperti apa? Udah ada yang dikebiri belum di Banten ini? Kalau di Banten belum ada. Oh, belum ada. Kalau di Banten belum ada. Di 2021 atau 2021 kalau tidak salah kemarin Kajati pernah mengancam akan menerapkan kebiri kimia di Banten kalau kasus kekerasan seksual akan terus naik. Itu pernah disampaikan. Tapi sampai hari ini penerapan kebiri kimia kalau di Banten belum. Tapi kalau di Indonesia kita hitung itu sudah ada 5 atau 6 kasus yang sudah vonis kebiri. Tapi ya secara implementasi sih kita lihat belum diterapkan ya. Tapi vonisnya sudah. Artinya baru vonis ya, Yeah. belum eksekusi. Iya. Itu kendalanya apa itu? Kalau kita lihat sih memang masih ada di beberapa penerapannya kan untuk kebiri kimia itu disuntik ya, suntik kimia dan yang mengeksekusinya itu biasanya dokter. Oh iya. Nah kalau yang mengeksekusinya dokter, ada ikatan dokter yang memang terakhir kita dapatkan informasi itu masih menganggap bahwa kebiri kimia ini salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia ya. Itu yang kita lihat kenapa masih sampai hari ini masih belum bisa diterapkan, dieksekusi ya. Kalau Dieksekusi. diterapkan mudah ya. Iya. Artinya dari ID sendiri masih belum bisa melaksanakan itu karena faktor tadi ya, melanggar HAM. Tapi kalau Kang Henry sendiri sebenarnya mendukung nggak kalau dikebiri itu? Harusnya sih sudah bisa diterapkan, harusnya sudah bisa dieksekusi karena kan untuk pemberatan itu sebenarnya sudah sampai ke ini salah satu bentuk pemberatan ya. Pemberatan itu kan selain memang ada kebiri kimia, pengumuman nama itu masuk juga dalam PP 70 itu, kemudian pemasangan alat elektronik. Pendeteksi elektronik. Jadi kalau dia kemana-mana itu bisa di-chip ya? Iya, pakai chip itu. Itu ada tuh di dalam PP itu PP 70 2020 itu. Dia mau ke pasar, ke WC juga ketahuan gitu. Nah itu pemberatan itu diberikan kepada kasus yang itu korbannya lebih dari satu. Kasus yang itu dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi. Siapa itu? Guru, orang tua, kemudian aparatur pemerintah misalnya, kemudian orang-orang yang memang seharusnya melindungi. Tapi kalau kemudian dia melakukan itu ya harusnya diberatkan. Nah kalau itu kemudian bisa diterapkan dan dieksekusi, kita ya paling tidak beberapa persen kasus itu mungkin bisa kita tekan. Kenapa? Orang melihat bahwa ada keseriusan ketika kasus-kasus ini diterapkan melalui tadi ya kebiri kimia, hukuman mati bahkan. Iya. Tapi di antara tadi itu soal bagaimana banyak orang tua yang merasa kekerasan seksual yang dialami oleh keluarga mereka, oleh anak mereka itu adalah aib gitu kan. Tapi kan banyak juga kelompok masyarakat yang ketika hal ini terjadi pada keluarga mereka atau orang dekat mereka itu bingung bagaimana mereka melaporkannya. Nah, cara melaporkannya itu seperti gimana itu? Ya, yang pertama tentu saja pastikan terlebih dahulu kejadian itu si anak ya, dalam hal ini korban perlu dicatat kejadian di mana, kemudian apakah ada saksi yang ikut melihat. Saksi itu bukan yang kemudian melihat dia disetubuhi ya, dia dicabuli, tapi saksi menjadi saksi petunjuk. Misalnya dia diajak oleh siapa, kemana gitu ya. Itu bisa jadi saksi juga yang ikut memberikan petunjuk. Nah, kemudian bisa catat siapa, tempatnya di mana dan sebagainya. Ketika itu sudah cukup lengkap, itu bisa dibawa, kalaupun memang mau dilaporkan secara langsung, bisa dibawa ke unit PPA Polres setempat ya, karena ke Polsek nggak bisa? tidak ada unit PPA itu adanya di tingkat Polres ya. Jadi bisa langsung ke Polres. Kalaupun ada keperluan untuk didampingi
keperluan untuk didamping itu biasanya ada intimidasi, entah itu dari pelaku, dari keluarga pelaku, atau kebingungan mau apa yang harus pertama kali dilakukan, apakah harus visum dulu, biasanya gitu ya. Nah, itu bisa minta didampingi banyak sekali lembaga, termasuk Komnas Perlindungan Anak. Bisa datang ke Komnas Perlindungan Anak di kabupaten kota, sudah ada, kemudian di provinsi juga bisa, kemudian ada unit PPA, UPTD PPA di kabupaten kota, itu di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perlindungan Anak. Kemudian ada juga langsung tadi ya, P2T, P2A juga, ada beberapa P2T, P2A yang masih ada, memang sebagian sudah dilebur ya ke UPTD PPA. Nah, yang paling gampang itu hari ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu sudah membuat satu aplikasi namanya Sapa 129. Jadi ada aplikasi itu yang kemudian nanti bisa di-download secara langsung di Android. Kemudian nanti korban dalam hal ini bisa melapor melalui aplikasi itu. Nama aplikasinya 129? Ya, Sapa 129 ya. Oke, siap. Luar biasa CS Banpos perbincangan hari ini. Tapi selain ini juga mungkin masyarakat ada, kalau misalnya ada call center atau ada selain aplikasi ya, jadi mungkin ada call center yang bisa dihubungi. Ya, kalau ke Komnas Perlindungan Anak bisa melalui beberapa media sosial ya, bisa melalui FB, Facebook, melalui IG. Banyak yang kita dapatkan laporannya melalui inbox ya. Mereka konsultasi, bercerita, kemudian pada saat akan kita lakukan pendampingan, oh ya sementara masih konsultasi dulu ya, nggak apa-apa. Konsultasi bisa lakukan melalui inbox, melalui Facebook, kemudian melalui beberapa kanal-kanal Komnas Anak juga bisa dilakukan. Termasuk kalaupun memang mau menghubungi secara langsung Komnas Perlindungan Anak, bisa juga lewat nomor handphone ya. Nomor handphone di Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten bisa dihubungi di 0819 2797 7810. Itu bisa melalui itu juga. Nanti nomornya catat di sini. Siap. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Henry Gunawan. Mungkin ada statement terakhir yang closing buat untuk disampaikan kepada CS Banpos yang tentu kaitannya sama bagaimana supaya anak-anak kita ini terlindungi dari eksploitasi maupun kekerasan seksual. Ya, yang harus tentu saja kita lakukan adalah melindungi anak-anak hari ini dari kekerasan, baik itu fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Karena tentu saja sudah banyak digaungkan kalau Indonesia di 2045 itu adalah Indonesia emas rencananya ya. Nah, kita tidak inginkan anak-anak hari ini yang menjadi korban di tahun 2045 itu nanti mereka menjadi pemimpin. Kita bisa bayangkan anak-anak yang hari ini jadi korban kekerasan seksual, lalu atau pelaku kekerasan seksual di tahun 2030, 2045 nanti mereka menjadi pemimpin. Nah, kita tidak ingin nanti kebijakan-kebijakan apa yang nanti akan mereka telurkan kalau mereka sendiri serasa traumanya belum terobati, rasa sakitnya itu belum terobati. Kita khawatirkan nanti masa lalu mereka itu menjadi hal-hal yang kemudian muncul menjadi kekerasan di masa depan. Maka mulai dari hari ini kita harus melindungi anak-anak kita agar tentu saja ketika kita yang hari ini dewasa nanti sudah mulai menua, sudah mulai menjadi lansia, tidak menjadi korban dari kebijakan-kebijakan oleh anak-anak yang hari ini korban kekerasan seksual. Luar biasa. Oke, CS Banpos. Jadi anak-anak hari ini akan menjadi pelindung kita nanti di masa depan. Jadi ya bagaimana caranya kita harus memberi pemahaman yang baik, pendidikan yang baik agar mereka bisa terlepas dari jerat eksploitasi maupun kekerasan, berbagai kekerasan ya, baik seksual, fisik, psikis dan segala macam. Tapi yang pasti ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, ada Komnas PA yang bisa membantu melalui nomor telepon dan aplikasi 129 tadi. Jadi semoga CS Banpos bisa terlindungi lah anak-anaknya.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.